dulu hanya dimiliki teknologi yang dulu hanya dimiliki perusahaan besar dengan biaya miliaran rupiah, sekarang bisa diakses oleh pengusaha dari rumah, dari warung, dari toko kecil, bahkan dari telepon genggam yang ada di tangan kita. Inilah demokratisasi teknologi. Inilah kesempatan yang teman-teman harus bisa rebut. Satu satu hal yang harus kita percayai, bukan perusahaan terbesar yang akan memenangkan masa depan, bukan pula perusahaan tertua yang akan bertahan, tapi mereka yang paling cepat belajar dan beradaptasi. Maka malam ini OKOC menghadirkan bukan sekedar webinar, tapi malam ini adalah ruang belajar, ruang untuk membuka wawasan, ruang untuk mempercepat lompatan, dan mudah-mudahan webinar yang OKOC sajikan ini menjadi awal dari transformasi besar bagi usaha yang sedang Bapak Ibu bangun. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkolaborasi menghadirkan kegiatan ini. Terpat so so much thank you gitu ya. Terima kasih kepada AI Connect yang telah menjadi bagian dan mau berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang memilih untuk meluangkan waktu malam ini demi masa depan bisnisnya. Karena sesungguhnya investasi terbaik bukanlah pada teknologi, bukan pula pada mesin, melainkan pada kemauan untuk terus belajar. Mari kita sambut era baru dalam optimisme. Mari kita buktikan bahwa UMKM Indonesia bukan hanya mampu bertahan, tapi mampu memimpin, bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi pemain utama, dan bukan hanya naik kelas, tapi menjadi penggerak ekonomi bangsa. Bersama OKOC, kita bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Zahra. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ayannya. Di sini juga izin untuk menyapa Bapak Ruli Marjuno selaku Bendahara OKOC Indonesia. Selamat malam Pak Ruli. Oke, selamat malam. Selamat malam teman-teman OKUC yang sudah bergabung. Kita di sini sama-sama belajar AI dengan ahlinya. Lanjut, Mbak Zara. Saya siap belajar hari ini Oke. bersama teman-teman semua. Oke, siap Pak Ruli. Nah, teman-teman kayak yang tadi dibilang sama Pak Ayat, ini sambil menunggu Bapak founder kita, mungkin aku izin boleh tanya dulu ke teman-teman di sini udah adakah yang menggunakan AI? Tadi udah ada yang halo-halo di chat juga, ada yang bilang tadi Bu Nur Hijrah sampai sekarang masih pakai AI gratis, GPT capek lanjut Gemini gitu. Langsung ganti akun ya Bu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain di sini aku mau tanya dulu, sudahkah ada yang menggunakan AI selain Ibu Nur? Sudah ada lagi teman-teman, Bapak Ibu yang pakai AI di usahanya, di bidang usahanya tadi ada yang usahanya donat ya. Tadi ada juga yang sambil on cam sambil buat donat, keren banget. Semoga masih tetap dengerin ya Ibu ya. Gak apa-apa sambil gulung-gulung donat. Nanti Mas Fendi sambil ngomong sambil didengarkan ya Ibu. Sudah, Ibu Eti sudah. Ada lagi teman-teman atau yang belum pakai AI juga boleh absen. Sudah coba-coba Ibu Emi. Ada lagi? Di sini ada 1.000 orang yang balas baru 5. Kadang-kadang pakai AI, Pak Cecep. Aliska sebagai Gen Z kayaknya udah jadi partner in crime. Oh, Gen Z juga. Iya, sama. Kita juga Gen Z. Ada lagi selain Kak Ama, Pak Cecep, Ibu Eti, ada Bu Emi juga. Sudah untuk riset luar biasa. Selain untuk sebagai bahan promosi juga, kita juga bisa pakai AI untuk riset. Keren banget, Kak Elmen. Untuk bikin mobile ads.
Keren banget Kak. Jadi boleh nanti di-share mungkin ya gimana caranya tuh bisa bikin mobile apps. Sudah pakai AI untuk tanya. Kalau yang belum pakai AI, mungkin di sini rata-rata semua udah pakai AI. Kalau yang belum pakai AI, ada nggak nih teman-teman kira-kira? Ada yang mungkin takut Kak, mungkin nanti itu datanya jadi kesebar gitu untuk pembuatan video opening. Ternyata teman-teman yang kali ini join beragam ya. Tadi ada yang jasa pengadaan, ada yang donat, ada yang video opening event. Ini tadi juga ada yang mobile apps, bikin foto promosi. Oke, baik. Jadi rata-rata teman-teman udah semuanya menggunakan AI. Nah, sebelum itu teman-teman, kita kan udah sampai di Sandi Connect yang keenam ya. Mungkin boleh di-sharing dulu yang mau jadi volunteer untuk sharing selama ini, selama mengikuti Sandi Connect, apa yang teman-teman rasakan setelah mengikuti kegiatan ini, gimana dampaknya, mungkin mungkin berdampak ya di usaha teman-teman ya. Karena kita kan udah melewati berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah melewati 5 pembelajaran dari narasumber kita. Adakah yang mau volunteer untuk sharing sambil menunggu Bapak untuk join? Karena di sini Bapak masih coba untuk join, kayaknya ada kendala teman-teman. Adakah yang mau jadi volunteer untuk cerita-cerita, sharing-sharing pengalamannya ikut Sandi Connect terlebih dahulu? Nggak ada, malu. Mbak Zahra, mungkin Mas Arafat Garuda nih mau share. Biasanya beliau hadir terus kalau Sandi Connect. Oke, ditunjuk langsung Mas Arafat sama Mas Kevin. Kayaknya kali ini Mas Arafat lagi malu-malu nih Mas Kevin. Gak mau on cam, gak mau komen juga. Kita coba kasih kesempatan buat teman-teman yang lain, nggak apa-apa Mas Kevin. Tapi kalau Mas Arafat mau sharing-sharing juga boleh. Mas Arafat pelanggan setianya Sandi Connect kalau Mas Arafat mah. Atau nggak ada yang mau, malu-malu. Atau Ibu Erni nih sudah open video, mungkin mau sharing juga. Boleh Ibu Emi. Ibu Emi dari Sukabumi. Halo Ibu. Ibu di on mic Ibu. Ibu ngomong saya nggak dengar. Ketemu lagi ya, Mbak Jara. Soalnya banyak Iya. yang pengen ke Mbak Jara. Soal yang kemarin, OPA. Itu bahasan nanti Bu. Beda sama tema malam hari ini ya Ibu. Iya, Nanti yang sharing-sharingnya kalau itu di Japri aja ya Ibu. POC tuh bagus lah, nyaman. Mantap. Ibu Ada Erni, Bu. teman, terus ilmunya bagus-bagus, beragam. Boleh deh dong Bu Emi di-share kira-kira butuh pelatihan apa lagi nih di OKOC yang bisa kita bantu buat. Kali Ibu butuh pelatihan buat desain atau pelatihan tentang digital marketing atau semacamnya. Boleh dong. Ibu butuh apa nih untuk usahanya? Ya, aku lebih ke pemasaran ya. Kayak batu akik tuh susah kalau dijual kayak di bazar. Jadi momentumnya ada di pameran misalkan kayak gitu. Nah, itu yang bikin sekarang tuh agak-agak susah gitu, Pak. Jadi mentok sementara kalau dulu suka banyak undangan pameran, kalau sekarang susah gitu. Nah, itu satu-satunya pemasaran yang bagus yang suka banyak kolektor sama kolektor batu tuh datangnya di pameran. Jadi cara pemasarannya tuh selain pameran tuh harus gimana gitu. Selain saya sekarang ada konsumen-konsumen yang masih dari dulu sampai sekarang masih masih sering pesan gitu. Cuman
nggak se-booming dulu gitu Pak kalau di Batu Akik tuh. Nah itu gimana tuh Pak solusinya? Ada undangan pameran pun aku berpikir kalau sendiri itu kayaknya gimana gitu. Ada sebenarnya aku dapat undangan pameran teh, cuman kayaknya harus gabung gitu dengan yang lain gitu. Oke, oke. Gimana tuh Pak? Berarti Ibu Emi butuhnya itu tentang pemasaran ya? Pemasaran Iya, usahanya di bidang penjualan batu akik gitu ya. Udah coba offline di bazar cuma masih belum maksimal. Oke, nanti kalau ada momen lagi kita buat pelatihan tentang pemasaran, tentang yang cocok nih untuk batu akik tuh gimana sih sekarang di zaman modern ini. Namun alhamdulillah nih Pak Sandi sudah bergabung, Mbak Zahra. Silahkan dibalik ke Mbak Zahra. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Emi sudah sharing tadi. Terima kasih banyak juga Mas Kevin udah bantu moderator. Di sini udah ada Bapak Sandi. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Zara, apa kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Baik, Alhamdulillah. Bapak apa kabar, Bapak? Alhamdulillah mengucap syukur. Lancar semuanya. Alhamdulillah. Kembali lagi ke Amerika ya, Pak. Baru kemarin bertemu. Oke. Iya, lagi kebetulan ada di New York City mengikuti beberapa kegiatan. Saya ingin mengucapkan selamat malam teman-teman Skies Indonesia nih. Mbak Riana dan semua yang hadir di sini. Zahra terutama. Oke, baik. Bapak Sandi boleh langsung dipersilakan untuk menyampaikan keynote speech-nya. Baik, dan banyak yang menyapa, selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum OKOC Indonesia, Pak Im Rusyamsi, beserta seluruh jajarannya. Yang saya banggakan, tadi sudah memberikan penyampaian CTO AI Connects, saudara kita Fendi Suryadinata. Terima kasih kehadirannya. Saya juga ingin menyapa para sahabat UMKM, pelaku usaha, dan seluruh peserta Sandi Connect yang hari ini sudah membersamai dan bergabung di malam ini. Yang nyala kameranya ada Ibu Emi, yang tadi cerita batu akik ya. Ini menarik. Banyak penggemar itu batu akik. Kayaknya Pak Ruli juga penggemar itu. Yang saya tahu Pak Yuga itu penggemar batu akik. Nanti bisa kita bantu pemasaran tuh. Pak Ayat itu kayaknya favorit juga tuh batu akik tuh Bu Emi. Juga saya ingin menyapa Bu Anik Keju Kriwil Tangerang, Mbak Fitri, Mas Kevin, terima kasih. Ada juga Mas Arul, IBF, dan semuanya yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Ada Mbak Dewi, Espas, ada Mas Arafat juga. Terima kasih. Ada Mas Joydi juga. Malam ini saya senang sekali bergabung dari New York City. Dan di sini lagi ada perhelatan World Cup, guys. Jadi kalau minggu lalu itu pecahnya itu bahwa klub bola basket New York Knicks yang berbasis di sini berhasil menjuarai kompetisi bola basket NBA. Di minggu ini yang pecah ini adalah pertandingan-pertandingan World Cup yang ada setiap hari, ada 4 pertandingan nih. Hari ini, kemarin, dan beberapa berpusat di New York City juga. Yang menarik, seluruh kota ini jadi hidup, ekonomi bergerak, menunjukkan bahwa perhelatan olahraga ini ternyata memicu begitu banyak kegiatan ekonomi. Jadi untuk para peserta Sandi Connect 5 yang saya banggakan juga harus gunakan selain AI bagi UMKM, tapi gunakan juga event besar World Cup ini agar bisa naik kelas. Jadi ini kita bisa menggunakan kesempatan Piala Dunia ini menjadi ajang agar kita
jualannya lebih cerdas dan insya Allah untungnya berlipat. Dulu yang besar mengalahkan yang kecil. Hari ini yang cepat belajar mengalahkan yang lambat beradaptasi. AI bukan lagi teknologi masa depan, guys. Tapi mereka telah hadir dan banyak digunakan oleh para UMKM. Saya baru pulang dari China kemarin di Beijing bahwa AI ini sekarang merupakan enabler atau teknologi yang bisa membantu kita dan menjadikan alat kerja hari ini yang membantu UMKM lebih produktif, efisien, dan kompetitif. Jadi misalnya tadi jualan batu akik, itu AI bisa membantu juga, Bu Emi. Iya. Kita bisa lihat dari marketingnya, mungkin batu akiknya biasanya dicincin yang jadul gitu. Kedepannya mungkin bisa jadi kalung, atau bisa jadi gelang, dan beberapa desain yang dikembangkan oleh AI. Cara berjualannya juga berbeda sekali. Dulu hanya segmented marketing atau digital marketing, sekarang AI itu udah targeted. Jadi saya ingin memberikan beberapa poin bahwa UMKM kita akan lebih produktif, efisien, dan kompetitif kalau mengadopsi AI. Dan mesti kita ingat AI ini bukan pengganti manusia, tapi pengganda produktivitas. Kemarin Jensen Huang dari NVIDIA ditanya, apakah AI akan menggantikan manusia? Enggak. AI tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang tidak menggunakan AI akan tergantikan oleh SDM yang handal menggunakan AI. Jadi dengan AI, pekerjaan yang biasanya membutuhkan berjam-jam dapat diselesaikan dalam hitungan menit, malah detik. Saya sudah menggunakannya dalam mengatur schedule, dalam menghandle email. Banyak yang tanya, wah Pak Sandi, setiap balas WA atau email itu bisa dalam 24 jam. Nah, itu saya juga menggunakan AI. Dulu saya sampai jungkir balik berjam-jam, sekarang cukup beberapa menit, semua email terbalas. Nah, UMKM harus naik kelas juga nih, guys. Jadi, dari tadinya working hard and working smart, menjadi working hard and smart. Jadi teknologi membantu pelaku usaha tetap kerja keras, tapi kerja lebih cerdas dengan fokus pada strategi inovasi dan pertumbuhan bisnis. Ini ada kisah dari Ibu Emi, namanya sama ya, sama Bu Emi Batu Akik. Ini binaan dari kakaknya dari OKOC ini, namanya Yayasan Indonesia Setara yang saya pimpin. Yayasan Indonesia Setara itu dimulai 2010, OKOC itu 2016. Nah, Bu Emi ini dapat pengajaran dan pelatihan yang kami gagas beberapa bulan yang lalu dalam program Perempuan Berdaya. Bu Emi ini bisa menjual 700 pieces dimsum saat pelatihan berlangsung setelah diajarkan AI dan digital marketing. Mengadopsi dari tools yang sangat sederhana seperti ChatGPT, tapi dia bisa mentarget komunitas yang tepat sehingga 700 pieces dimsum saat pelatihan berlangsung habis dipesan oleh para pelanggan. Nah, ini menunjukkan bahwa AI bisa kita gunakan. Nah, kenapa nggak batu akik juga bisa, atau usaha yang lain, mungkin usaha kebab dan lain sebagainya itu bisa menggunakan AI juga. Jadi AI dapat dimanfaatkan untuk membuat konten promosi itu dari segi digital marketing. Mereka bisa menganalisa penjualan itu dari sisi revenue, omset. Melayani pelanggan itu dari customer service. Hingga membaca tren pasar secara lebih cepat dan akurat, sehingga kita bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak tepat. Sehingga revenue kita naik, cost kita turun. Sehingga akhirnya deltanya atau profit kita dan uang tunai yang kita dapat dari usaha kita itu akan terus berlipat. Itu yang kita harapkan di saat ekonomi ini yang tadi Ibu Emi sampaikan memang melemah. Karena sekarang itu cash is king, saya selalu bilang. Jadi kalau cash is king, AI is queen.
Jadi AI ini harus jadi ratunya. Dan kalau cash bergabung dengan AI, ini akan menciptakan kingdom, kerajaan bisnis kita. Yang mudah-mudahan bisa bertahan, bisa tangguh menghadapi goncangan. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan AI, akan semakin besar peluang meningkatkan omset. Pasar juga kita bisa perluas, membuka peluang usaha baru, dan terakhir seperti harapan dari semua, Pak Ayat, Pak Ruli, di OKOC kita bisa ciptakan lapangan kerja. Saya ingin mengapresiasi OKOC Indonesia dan AI Connect ini luar biasa. Ini kali kesekian saya tampil. Saya ingin membersamai kalian semua untuk menghadirkan edukasi dalam transformasi digital bagi para UMKM sahabat kita. Agar Indonesia siap menghadapi masa depan dan Indonesia emas bisa kita capai di 2045 tanpa rasa cemas. Saya akhiri dengan pantun penutup. Nggak pakai AI ini pantunnya. Pergi ke pasar, beli selai durian. Cakep. Sekalian mampir membeli Cakep. roti. Cakep. Kalau ingin usaha kalian semua Cakep. makin cuan, manfaatkan AI untuk tingkatkan produktivitas diri. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makasih Pak kembalikan ke Sandi. Zahra. Makasih Pak Sandi. Makasih Pak Waalaikumsalam Sandi. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali teman-teman. Semoga Terima kasih Kak banyak Jukril bisa Bapak Sandi Aga Saludin Oro bisa atas nyampe ke tangan Pak keynote Sandi ya. Terima Semoga Pak Sandi bisa kasih. ngejepin Kak Jukril ya. Nggih. Insya Allah. Kasih Ibu. Pak. Makasih Tinggal Pak dikirim Sandi. aja produknya Ibu biar bisa Bu dicobain Emi, oleh Pura, ya Bu. Mbak Ani, Kak Kirimnya Jukril. kemana? Deh batunya. Kirimnya kemana? Yang Kirim ke Kirim Kak Amerika Jukril boleh kemana? Bu. Ke Mas Andi Oh, ke ke OKOC Amerika. aja Amerika. saya, jangan kejauhan. Ke OKOC aja nanti kita konsumsi. Saat kita Iya. pulang, mudah-mudahan segera. Iya, amin. Terima kasih Pak. Oke, Semoga segera baik. ketemu. Makasih Mas Arafat juga dan semua yang wah ada Elman juga hadir semua di sini, sukses, dan Mas Valentino juga. Terima kasih. Sukses juga buat Pak Sandi. Sukses, Pak. Sekali lagi terima kasih Sukses. banyak Bapak Sandi. Nah, kebetulan Bapak Ibu mumpung masih hadir di tengah-tengah kita, Bapak Foto Sandi boleh bareng. kita foto bareng, betul. Iya, foto Kita bareng. foto bareng, Bapak Ibu boleh on cam terlebih dahulu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau on cam? Keripik tempe oke banget, mau kalau dikirim ke OKOC kita cobain nanti. batunya juga kasih Oke, sudah cukup? ya. Oke, saya bantu Aduh, ini screenshot. 1, 2, 3. Boleh senyumnya sekali lagi. 1, 2, 3. Poso KOC boleh. Boleh Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Sandi atas keynote speech-nya malam hari ini, atas kehadirannya di Sandi Connect kita yang ke-6. Jika masih ada kegiatan lagi setelah ini, Bapak boleh diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom, tapi kalau mau ikut membersamai kita juga terima kasih banyak. Ya, saya stay untuk dengar percakapannya. Mohon maaf saya off camera karena ada tugas nanti setelah ini, tapi saya akan mengikuti jalannya pembicaraan. Silakan. Terima kasih Pak Fendi. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi inti yang ditunggu sama teman-teman dari tadi. Boleh disiapin dulu telinganya, disiapin dulu sinyalnya, audionya yang jernih, yang rapi, disiapin juga catatannya teman-teman. Karena kalau tadi kata Pak Sandi, AI itu kan nggak menggantikan manusia. Tapi kalau manusia nggak pakai AI, nanti kita yang digantikan. Jadi kita akan diajarkan cara penggunaan AI-nya di mana teman-teman bisa menerapkan AI nanti di usahanya teman-teman masing-masing. Di sini juga udah ada narasumber kita, ada Mas Fendi Suryadinata. Selamat malam Mas Fendi. Tes, aku putus kayaknya suara saya tadi ya. Udah aman belum teman-teman? Suaranya kecil, izin Mas Fendi. Boleh Aman,
Aman suaranya Zara, aman suara Mas Fendi yang nggak kedengeran. Oke. Oh, oke. Halo Mas Fendi. Ya, Suaranya belum terdengar nih, Mas. Masih nggak kedengaran ya? Atau di saya aja nggak kedengarannya ini? Teman-teman boleh bantu jawab di Masih, kolom chat. masih Belum belum terdengar. kedengeran. nggak Belum kedengeran. terdengar suara Mas Fendi. Kalau Mbak Zara terdengar Ya, jelas. ya. Oke, Mas Fendi ada kendala mungkin? Masih kecil, Mas. Sudah terdengar tapi masih kecil. Belum terdengar. Belum ada suaranya. Masih belum kedengaran. Masih kecil sekali suaranya. Nggak ada suaranya. Kalau di saya masih belum kedengaran. Di teman-teman, Nggak Belum ada. terdengar. Belum. Belum kedengeran. Belum dengar. Baru suara Kak Zahra aja yang terdengar. oke, sambil nunggu Mas Fendi, teman-teman boleh diisi dulu link pretestnya. Udah Yang dapat 100. Ih, luar biasa, Ibu. Udah expert banget di AI ya, Ibu ya. Enggak sih, Atau masih nyontek, Ibu. belajar. Jangan-jangan jawabnya juga pakai AI. Enggak, tadi itu bener. Jangan ya, Bu ya. Enggak, tadi asli Kalau bener. ketahuan pakai AI nanti dikeluarin dari room Zoom-nya. Asli sendiri, jawaban sendiri. Kita masih menunggu Mas Fendi. Belum ada suaranya Pak Teman-teman Fendi. boleh diisi dulu pretestnya. Sambil diajakin teman-temannya yang lain mungkin yang belum bergabung juga di sini boleh ditunggu. Mbak Zara udah pernah ngicipin keju grill belum? Waduh, ditawarin nih saya. Belum tuh Bu, kalau dikirim ke OKOC juga boleh Ibu. Dulu kan aku pernah ke sono waktu Jalan Cemas Hari Tua sama Tring bulan Oh, sama Januari akhir. Tring. Iya, Heeh, waktu Tring tuh acara Tring. Kan aku bagi ke itu ke Mbak siapa ya? Pio ya, Mbak siapa ya? Dimakan rame-rame kan sama mereka yang bersama yang ori. iya betul. Kayaknya dimakan Mbak dihabisin Zara sama pas nggak Mas ada. Kevin sih Bu kemarin Bu, makanya saya nggak kebagian. Oh gitu. Iya, itu tanya orangnya aja langsung. Ibu kalau mau kirim lagi ke OKOC boleh Ibu. Pak Ayat katanya Ntar kebetulan kalau agak ada acara kurusan lagi. Bu akhir-akhir ini. Boleh Ibu kirimin mungkin buat asupannya Pak Ayat ya Pak Ayat. Next ya kalau pas Yoi, ke sono ya pasti kenyang, ikut acara. kenyang. Nggak pin Oke, gendut kok, Mas anu Fendi gluten. sudah bisakah untuk mic-nya? Mas Ayat ini ahli cicip dari OKOC, Bu. Oh, Jadi kalau Siap. kalau Ibu mau ada ini dia bisa memberikan komentar. Jadi kalau OKOC punya produk baru nih Mas Ayat nih oh, luar biasa yang itu karena ya, dia Pak. karena dia pengalaman buat dapur, Bu. Oh gitu. Wah, keren, luar biasa. Ampun, Pak Sandi, ampun. Kalau teman-teman perlu central kitchen kita udah punya loh dapur siap dipakai. Ini Mas Fendi nih ada struggling ini bisa dibantu nggak ya?
Iya, Bapak. Mas Fendi Nah, sedang coba gabung lewat audio HP. Oke, oke. Oke. Sambil menunggu, katanya Pak Ruli juga mau nyanyi. Pak Ruli, boleh nyanyi? Pak Ruli suaranya keren banget. Nanti bubar langsung. Bu Dewi Espas sih yang suaranya bagus, setahu saya. Bu Dewi, apa kabar Bu Dewi? ya, baik. Mendengar sekarang. Kedengar, mulai kedengar. Alhamdulillah baik. Bang Sandi, Bu Dewi selamat dapat salam menjadi dari Pak kakek. Nur. Oh, makasih. Ih, kangen sama Pok Nur, Bang Sandi. Salam ya, Bang Sandi. Iya, nggak mau pulang nih, ngomong cucu. Iya, aduh ya ampun. Gemes. Bang Sandi mau ulang tahun loh. Iya, nih kira-kira dirayainnya apa ini ya? Ayo, kasih usul. Oke, Batu oke. akik aja kali ya, batu akik. Boleh, boleh. Dikasih batu api. Pak Sandi, Feedbacknya Piala dia Dunia keju dulu, megang Pak. siapa Pak Sandi? Tim negaranya Pak Sandi. Wah, Nanti kasih batu akik tuh. Kak. siap. Keju kriwil, Pak. Saya Buat souvenir, Pak. Buat goodie bag. Keju kriwil, Iya, Pak. Snack boleh. premium, Pak. tim Apaan tuh, Makanya Bang? keju edar. saya tim favorit dari dulu tuh tim Panzer Jerman. Panser Jema menang 7 gol kemarin ya Pak ya. Tapi kemarin Inggris juga bagus banget ya mainnya. Yang mengecewakan Spanyol dan yang juga bagus Argentina. Kalau menurut AI, kemarin saya dari Lenovo, kita kan Lenovo itu kan sponsor utama buat World Cup. Jadi di kantor Lenovo itu kita berdiskusi dan menggunakan AI. Ini sebelum dimulai ya, berdasarkan data-data terakhir, analisa permainan yang paling tinggi itu Spanyol, Pak. Oh, Spanyol disusul oleh yang keduanya menarik sekali, Prancis. Mbappe. Prancis yang ketiga, Inggris. Dan yang terakhir, Argentina. Yang 4 teratasnya menurut AI. Tapi AI kan bisa salah. Buktinya Spanyol game pertamanya ditahan oleh siapa dia? Iya, negara baru Pak. Capo Verde. Halo, tes apakah sudah dengar? Nah, masuk Pak Fendi suaranya. Oke, baik. Masuk suaranya, Oke, Mas. maaf ya. Ya, maaf. Alhamdulillah. Lanjut Pak Fendi. Ya, baik. Terima kasih Pak Sandi dan Mbak Zara dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas ininya ya, kendala-kendala. Sudah Oke, cukup saya jelas. di share screen ya di sini. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih ya atas kesempatannya untuk membawakan materi ya di AI Connect. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Saya Fendi. Di sini saya udah kelihatan ya. Nah, saya sudah 6 tahun di industri AI. Mas Fendi ini mungkin satu aja udah jalan dua-duanya nih. Yang Google jalan, yang Mas Fendi juga jalan. Mungkin satu di off-in aja. Oke. Sepertinya yang videonya nyala. Ya, oke. Oke. Ya, saya sudah 6 tahun di industri AI dan berdasarkan pengalaman juga berkecimpung di beberapa perusahaan ya sebelumnya, baik lokal maupun di internasional. Salah satunya ini yang terbaru adalah saya sempat memadukan digital marketing dan AI untuk salah satu perusahaan di basisnya di Los Angeles pada waktu itu selama 1,5 tahun. Dan untuk beberapa solusi-solusi terkait bisnis juga beberapa ada saya paparkan di portofolio saya.
Nah, silakan bagi teman-teman semua yang ingin terhubung dengan saya untuk update lebih lanjut tentang AI bisa terhubung dengan saya di Instagram, baik di LinkedIn. Oke, baik, saya langsung masuk aja ke materi utama pada malam hari ini ya. Jadi yang ingin saya bahas itu adalah kelima poin ini ya, bagaimana realita dan peluang kita untuk bisa meningkatkan fungsi AI dalam mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya, terutama untuk UMKM. Kemudian, bagaimana kita itu bisa menginterpretasikan AI itu secara lebih sederhana. Nah, bukan sebuah teknologi yang sulit ya. Jadi kalau misalkan sering kita dengar ya, mungkin dari beberapa sumber ya, bahwa AI itu sangatlah rumit untuk diimplementasikan. Dan di sesi kali ini saya akan memberikan beberapa contoh cases yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan performa usaha kita. Nah, kemudian ini ada framework ya untuk naik kelas apabila kita baru saja menggunakan AI ya di dalam bisnis kita. Kemudian saya tutup dengan tanya jawab dan diskusi ya apabila diperlukan. Oke, ini adalah data ya yang saya dapatkan dari Kementerian UMKM di tahun 2025 bahwa sebenarnya UMKM ini adalah raksasa ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita bisa lihat dari data yang saya paparkan, setiap pelaku UMKM yang naik kelas itu langsung menggerakkan ekonomi Indonesia gitu lah. Nah, ini kebetulan selaras dengan misinya OKOC. Nah, kenapa UMKM ini sangat potensial? Karena kalau misalkan kita lihat pada data, kontribusinya itu mencakup kurang lebih 61% untuk PDB Indonesia dan menyangkut 97% tenaga kerja nasional. Nah, ini adalah data ya pada tahun 2025 yang saya dapatkan, tapi kemungkinan ini ada perubahan untuk tahun 2026. Nah, tantangannya apabila kita ingin meningkatkan performa di bisnis kita, ini ada beberapa tugas ya yang sama ya di mana-mana, yaitu waktu habis untuk hal teknis. Yang artinya owners atau foundersnya itu kewalahan menghabiskan waktunya itu mayoritas untuk hal-hal teknis yang berurang gitu ya, yang dimana itu bisa dilakukan oleh AI. Nah, ini juga salah satu tantangannya yang paling sering saya dengar ya dari business owner. Yang kedua adalah adopsi AI masih di tahap awal ya. Kalau misalkan survei yang dilakukan oleh AWS pada tahun 2025, UMKM di Indonesia itu baru mengimplementasikan AI itu untuk hal dasar seperti chatbot, otomisasi admin sederhana gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di beberapa platform, misalkan di website pribadi bisnis atau misalkan di beberapa marketplace itu ada menggunakan implementasi chatbot ya, di mana itu untuk meningkatkan conversion antara customer dengan bisnis tersebut. Selanjutnya, kalah cepat dari kompetitor. Nah, yang lebih dulu menggunakan AI, di mana mereka bisa memproduksi konten dan layani pelanggan, itu jauh lebih cepat dan lebih murah. Ya, kenapa? Karena saat ini itu AI sudah murah ya. Tidak hanya menggunakan beberapa platform yang kita kenal di awal ya. Misalkan kalau di awal-awal tahun 2020 itu kita hype dengan namanya ChatGPT dan Gemini gitu ya. Tapi sekarang sudah ada banyak AI yang bisa kita gunakan dan lebih powerful. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih menggunakan ChatGPT saja untuk AI-nya, nah itu ada beberapa yang mungkin bisa kita dalami lagi ya. Karena ketika kita menggunakan ChatGPT saja sebagai AI kita, itu sama halnya kita hanya menggunakan palu di antara semua alat yang bisa kita gunakan.
Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan perbandingan ya dekade lalu dengan dekade ini ya, itu ada perubahan dari sisi waktu dan juga dari sisi kebutuhan. Kalau misalkan di dekade yang lalu kita ngomong tentang digitalisasi, di mana kita diwajibkan untuk bisa terhubung ya dengan jaringan internet. Nah, kalau untuk di dekade ini, kita diwajibkan untuk bisa menguasai AI itu sendiri, karena AI itu di dekade ini ya, bisa saya bilang itu bukan sebuah kemewahan, tapi itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, jadi eh, jangan kita ada pemikiran bahwa AI itu mahal dan AI itu sulit. Tidak, karena AI itu sudah ini ya, sudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan dia sudah semakin terjangkau untuk semua pelaku bisnis. Nah, kalau misalkan kita lihat pada slide saya ya, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya, ketika kita masih di era digital dengan kita di era AI ini, ya, di mana kita masih melakukan posting sosial media misalkan ya, itu secara manual, tapi sekarang dengan mengadopsi AI, konten dan strategi promosi itu bisa kita lakukan itu dengan lebih cepat dan lebih terjangkau. Dimana kalau misalkan dulu kita membutuhkan tim marketing, sekarang itu bisa kita lakukan cukup dengan satu AI saja. Dan beberapa contoh case lain ya, misalkan AI agent untuk melakukan balas chat dari customer dan lain sebagainya. Karena ini juga apa ya, salah satu tantangan juga ya, kalau misalkan yang kita mungkin beberapa teman-teman di sini pernah menggunakan chatbot juga ya, berinteraksi dengan chatbot, di mana balasannya itu agak kaku dan kurang personalized gitu ya. Jadi dengan adanya perkembangan dari AI ini ada banyak perubahan. Jadi pertanyaan kita itu bisa dijawab dengan lebih personalized dan juga lebih terasa kita sedang berinteraksi dengan sesama manusia gitu, lebih humanize ya kalau saya sebutnya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya, AI ini perkembangannya ini cukup pesat dibandingkan dengan perkembangan internet di dekade lalu. Kalau misalkan di dekade lalu kita bisa apa ya, istilah katanya itu menggunakan internet dengan bisa saya bilang dengan lebih slow dan lebih ini. Tapi kalau untuk AI ini perkembangannya ini jauh lebih cepat dan kita harus bisa adaptasi dengan cepat. Baik. Nah, kenapa saya bilang AI itu kita buat sederhana? Karena gini, sebenarnya AI itu kita cuma membutuhkan 3 hal untuk bisa mengimplementasikan dalam bisnis kita. Nah, kita yang pasti kita bisa membuat ya, contohnya itu membuat konten jualan, caption, foto produk, video pendek dan lain sebagainya. Kita bisa membuat anything yang kita butuhkan untuk operasional bisnis kita, ya. Kemudian kita bisa melayani. Bagaimana AI ini kita buat untuk bisa melayani calon customer kita dan menutup transaksi otomatis kapanpun dan tanpa lelah. Karena AI ini bekerja 24 jam ya, tanpa adanya libur ya. Dan kita bisa juga melakukan beberapa penyesuaian tergantung dengan kebutuhan kita juga. Kemudian, ini hal yang paling saya bilang paling penting ya, yaitu AI itu bisa membantu kita untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi, kalau misalkan dengan adanya digital ini, kita itu sekarang lebih banyak mendapatkan akses untuk data. Nah, data ini adalah the new oil ya, kalau misalkan dikatakan pada beberapa tahun yang lalu ya. Jadi data ini sangat berguna bagi kita apabila kita bisa olah dan kita bisa mendapatkan insight dalam
operasional bisnis kita. Jadi misalkan kita bisa mendapatkan insight soal penjualan, insight soal harga, strategi promosi, dan lain sebagainya. Nah, ini ada use case yang saya buat ya. Jadi misalkan yang pertama itu di bagian pemasaran. Jadi misalkan apabila satu bisnis itu membutuhkan tim kreatif ya pada sebelum-sebelumnya, dengan melakukan adopsi AI, sekarang itu kita sudah bisa membuat kontennya itu lebih cepat dan lebih terjangkau secara cost. Nah, kita bisa mengurangi dari menatap layar kosong yang berjam-jam menjadi puluhan materi promosi siap pakai dalam semenit. Kita tidak perlu lagi ya, masuk dalam istilah kata, pusing ya untuk melakukan brainstorming bagaimana kita mendapatkan ide untuk membuat konten. Tapi saat ini AI sudah bisa melakukan research untuk kita. Jadi AI bisa tahu ya ide konten apa yang sedang naik daun beberapa waktu ini. Misalkan yang sekarang lagi naik daun itu adalah Piala Dunia, maka AI bisa temukan benang merah dan menghubungkan dengan bisnis kita. Jadi akan dibuatkan konten yang berhubungan. Kemudian foto produk tampil profesional tanpa biaya studio. Nah, ini juga salah satu kelebihan ya. Jadi ketika dulu kita harus ke studio untuk melakukan pengambilan foto produk, tapi sekarang udah bisa dioptimasi penggunaannya dengan menggunakan AI. Sudah bisa di-enhance. Bahkan kita juga bisa membuat beberapa video iklan menggunakan AI. Nah, dari kasus pertama ini saja, ini sudah bisa menghemat kurang lebih 5-10 jam dalam operasional kita dalam seminggu. Nah, 5-10 jam ini bisa kita gunakan ya sebagai business owner untuk meningkatkan operasional di bisnis kita. Alih-alih kita menggunakannya untuk membuat konten yang bisa digantikan oleh AI. Kemudian yang kedua itu adalah AI agent. Nah, kenapa AI agent ini saya taruh sebagai salah satu kasus ya dibandingkan dengan chatbot? Karena AI agent ini ibarat kata itu adalah seorang penjual ya, seorang penjual yang tidak pernah tidur sama sepertinya chatbot, tetapi dia itu bisa memberikan kita jawaban yang lebih personalized dan lebih humanized dibandingkan dengan chatbot yang jawabannya itu yang kesannya itu lebih kaku ya, dan kita bisa secara instan tahu oh mungkin ini yang jawab ini bukan orang ya tapi sistem gitu ya yang jawab. Nah, AI agent ini kenapa saya bisa rekomen kepada Bapak Ibu semua, karena selain membalas pesanan, dia juga bisa melakukan rekomendasi dan upselling otomatis. Jadi AI agent ini adalah sistem yang sudah kita setting ya, yang sudah kita program untuk memahami seluruh produk-produk yang ada di bisnis kita. Jadi ketika pelanggan bertanya kepada kita, kepada sistem ya, maka sistem itu akan menggaitkan kebutuhannya pelanggan dengan produk yang sesuai. Dan salah satu keunggulan dari AI agent ini adalah dia bisa menangani ratusan chat sekaligus. Jadi secara paralel ya. Jadi kalau misalkan di chat kita itu ada puluhan calon customer, maka AI agent ini bisa melakukan balas chat itu dengan sekaligus, tidak perlu melakukan secara berurutan ya, tidak perlu melakukan pengantrian. Dan juga yang terakhir ini adalah pencatatan ya. Jadi ada loggingnya gimana AI ini data yang masuk secara otomatis itu bisa kita olah itu menjadi sebuah laporan. Nah, laporan ini yang berhubungan dengan yang tadi saya singgung ya, bahwa data yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan untuk mengoptimasi bisnis kita. Dari sisi penjualan, dari sisi produk, dan dari sisi salah satunya misalkan review customer. Nah, saya sangat merekomendasikan bahwa keputusan kita dalam
tindakan bisnis itu harus semuanya berbasis data ya, tapi bukan berbasis tebakan atau intuisi. Karena apa yang kita alami dan apa yang kita alami secara nyata itu semua tercantum di dalam data, dan apabila bisa kita olah ya menggunakan AI, itu akan menjadi nilai plus bagi kita untuk bisa naik level bagi bisnis kita. Nah, di sini saya bukan menekankan tentang kompetitor ya, tapi bagaimana kita bisa bersaing dengan diri kita untuk menjadi lebih baik dengan menggunakan data yang kita miliki dari operasional bisnis kita. Ya, jadi misalkan saya punya data yang saya dapatkan dari AI agent tadi, dari chatbot tadi, AI agent. Kemudian di situ saya bisa mendapatkan data produk mana yang lebih laku dan kapan biasanya customer menghubungi usaha saya misalkan. Ya, nah di situ itu menjadi insight bagi saya untuk saya tahu, oh mungkin jam yang kurang ramai ini akan saya gunakan untuk memberikan promo. Jadi ketika saya mau istilah kata mendapatkan lebih banyak leads, itu saya bisa menggunakan strategi tersebut misalkan. Ya. Kemudian berapa stok yang perlu disiapkan agar tidak rugi. Nah, ini juga salah satu penerapan AI di supply chain ya, di pemasakan barang. Jadi alih-alih kita menyetok barang yang banyak, tetapi barangnya itu yang notabene itu tidak tidak kejual, yang masih tertahan ya di dalam gudang, itu bisa kita lakukan prediksi dan analisa seberapa banyak perkiraan stok yang akan kita jual ya dalam 1 minggu, 1 bulan ini misalkan. Nah, itu bisa diprediksi menggunakan AI apabila kita memiliki datanya. Nah, kemudian kita bisa pricing strategi ya, kita strategi untuk harga dan promosi sehingga bisa mendapatkan untung yang lebih baik ya dibandingkan dengan tanpa data. Nah, kita juga bisa mengidentifikasi siapa pelanggan setia yang layak diberi penawaran khusus atau pelanggan yang alih-alih hanya datang berbelanja apabila kita memberikan kupon, itu juga bisa kita deteksi menggunakan AI. Ya, jadi ketika kita memberikan voucher kepada pelanggan itu lebih tertarget, tidak cuma kepada semua pelanggan, tetapi kepada pelanggan-pelanggan yang hanya akan belanja ke kita apabila kita memberikan promosi seperti itu. Nah, ini sebelum dan sesudah menggunakan AI bagi UMKM yang ini contoh ilustrasi ya di F&B ya. Jadi kalau misalkan bisa lihat ya ada beberapa juga ya peserta yang basisnya itu F&B. Ini adalah contohnya ya, misalkan kita menggunakan AI untuk konten promosi. Misalkan sebelumnya itu kita menghabiskan 3-4 jam per hari, tetapi dengan mengadopsi AI kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan waktu yang lebih singkat, kurang lebih 15 menit per hari misalkan. Balas chat pemberi yang sering kelewat atau misalkan chatnya tenggelam gitu ya, itu semua akan terbalas otomatis menggunakan AI agent 24 jam. Kita jadi tahu produk yang laris itu yang mana aja, bukan hanya kira-kira ya, tapi kita semua jelas terdata oleh AI dan kita tahu mana pelanggan yang sering membeli dan mana pelanggan yang hanya membeli ketika kita memberikan promosi. Itu juga salah satu strategi yang bisa kita tingkatkan. Nah, di sini hal yang paling penting adalah kita bisa fokus sebagai owner, sibuk kepada strategi dibandingkan kepada hal-hal yang operasional ya. Maksudnya hal-hal yang berurang di mana itu bisa dilakukan oleh AI itu sendiri. Dan kita bisa fokus ke pengembangan bisnis. Baik, ini adalah 5 langkah untuk UMKM naik kelas dengan AI ya. Jadi kita petakan salah satu saja ya. Kita misalkan kita analisa kira-kira bagian mana yang menjadi pekerjaan yang paling menyita waktu kita. Antara bikin konten, membalas chat pelanggan, atau misalkan hal-hal lainnya. Kemudian di sini kita melakukan otomasi menggunakan AI
ya salah satu tas tersebut. Baru di sini kita melakukan prosesnya itu yang saya sebut pemantauan. Jadi kita mengukur nih sebelum implementasi dan sesudah implementasi menggunakan AI, apakah ada perubahan dari sisi cost atau misalkan dari sisi revenue, apakah ada perubahan kinerja. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, di sini kita bisa menjadi landasan bagi kita untuk kita optimalkan, ya. Kita perbaiki berdasarkan data yang kita dapat, bukan berdasarkan intuisi atau berdasarkan perasaan, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk naik kelas kita bisa skalakan ke produk, kanal marketing baru dan pasar yang baru. Nah, ini semua bisa kita gunakan menggunakan AI untuk kebutuhan research, produk apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat, dan kira-kira pasar mana yang bisa kita targetkan. Nah, ini adalah 5 langkah yang bisa kita mulai ya untuk UMKM naik kelas. Oke, jadi sebelum saya menutup ya, ini adalah salah satu kesimpulan yang bisa saya berikan hari ini kepada teman-teman semua ya. UMKM yang menguasai AI hari ini adalah UMKM yang naik kelas di esok hari. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di langkah berikutnya bersama membawa UMKM Indonesia naik kelas dengan AI. Dan saya buka sesi tanya jawab dan diskusi. Saya kembalikan ke Mak Zara. Terima kasih, Mak Zara. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Fendi untuk materinya. Teman-teman luar biasa banget materi malam hari ini. Tapi mungkin masih banyak yang bertanya-tanya di sini. Boleh untuk raise hand. Kalau misalnya berhalangan, boleh untuk ketik aja di kolom chatnya teman-teman. Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Ada Pak Arul. Selamat malam Pak Arul. Bisa on mic Pak? Iya, selamat malam Kak Zahra ya. Iya Bapak. Ya, Boleh Bapak, saya silakan. mau sharing nih ke Pak Fendi. Selamat malam Pak Fendi. Iya, malam Pak. Ya. Jadi saya kan pakai WA bisnis dan baru connect ke AI itu kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini. Ya. Pada waktu hari pertama, hari kedua sih nggak ada masalah dan saya kagum gitu ya. Artinya ketika ada yang ngechat, AI langsung jawab dengan seperti manusia yang paham segalanya tentang produk saya gitu. Dan setelah saya perhatikan, sepertinya dia ngambil data yang ada di handphone saya. Begitu nggak, Pak Fendi? Iya, betul Pak. Jadi memang AI itu dia mempelajari semua data yang terjadi ya Pak dalam proses transaksi Bapak, percakapan Bapak itu semuanya itu akan dipelajari oleh AI itu sendiri Pak. Makanya kenapa perkembangan AI itu pesat ya, karena data yang diproduksi di digital ini sudah semakin cepat Pak, semakin banyak. Jadi satu hari itu produksi data itu sudah masif ya. Jadi kenapa itu bisa menjadi pemicu ya AI itu semakin pintar ya dari data yang dihasilkan itu Pak. Yang Bapak Iya, itu yang pertama Pak Fendi. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan begini Pak Fendi. Ketika di hari ketiga atau hari keempat waktu itu saya kaget tuh. Kagetnya gini, ada satu nomor kontak saya menawarkan satu produk untuk bikin konten. Nah, itu dijawab sama AI dengan begitu lihai juga, sampai dia minta kirimin sampel gitu kan si AI itu. Terus dibahas sampai masalah pembayaran. Terus oke, saya deal yang ini, si AI memutuskan seperti itu gitu. Nah, sampai akhirnya si kontak saya ini bilang, oke Kak, kita tunggu transfernya ya, pembayaran sekian ke nomor rekening ini. Si AI menjawab, oke, ditunggu ya, kami akan transfer gitu. Nah, saya pas baca kurang lebih 1 jam kemudian kaget juga kan, loh kok dia bisa memutuskan gitu. Nah, akhirnya saya langsung balas dengan bahasa saya bilang, maaf Kak, ini yang balas bukan saya, tapi
AI saya mohon maaf ada kesalahan, saya bilang begitu kan. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya, Pak Fendi? Ya, jadi memang yang tadi saya sampaikan ya Pak, terkait tentang AI agent, ini memang ada perubahannya masif ya, AI agent dengan chatbot Pak. Kalau misalkan Bapak dulu berinteraksi dengan sistem ya Pak, chatbot, itu kan Bapak bisa terlihat ya, bahwa cara dia membalasnya itu kan agak kaku ya Pak ya. Jawabannya itu agak template gitu lah Pak. Tapi kalau misalkan AI agent, itu dia bisa saking tepatnya, dia itu sesuai dengan apa yang kita tulis Pak, seperti itu. Nah itulah kehebatannya AI di era-era LLM ya. LLM itu adalah AI kayak seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude, semuanya itu adalah basisnya LLM. Nah, memang kalau misalkan kita ini saya tidak tahu Pak settingannya WA bisnis Bapak itu bagaimana, dan bagaimana Bapak men-setting agennya ini ya untuk melakukan reply ya. Tapi setahu saya yang seperti itu bisa kita lakukan konfigurasi. Jadi kalau misalkan Bapak hanya mau AI-nya itu membalas ketika jam bisnis, misalkan dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam katakanlah ya, itu juga bisa kita setting sebenarnya. Dan juga bisa kita setting juga bagaimana kita ini AI ini membalas gitu. Apakah yang hanya berhubungan dengan bisnis atau misalkan yang tidak berhubungan dengan bisnis gitu Pak. Itu ada banyak faktor Pak yang harus kita lihat bagaimana kenapa AI itu bisa bertingkat seperti itu. Oke, Halo Pak Pak. Fendi, masih nyambung lagi nih Pak. Jadi kalau saya ilustrasikan AI ini sebagai anggap sosok manusia yang kasat mata lah gitu kan. Nah, saat kasus saya kemarin seperti itu, saya bingung nih mau ngomong ke AI dengan cara gimana. Kalau itu ibarat manusia yang nggak kelihatan gitu ya. Nah, akhirnya Ya. saya berkesimpulan dengan saya membalas ke kontak tersebut, saya bilang, maaf Kak, ini AI yang jawab bukan saya. Ada kesalahan, bla 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 bla. Nah, saya berpikirnya setelah itu kan nggak pernah kejadian lagi tuh. Apakah AI itu berarti mengerti atau dia bisa mencerna bahasa saya seperti itu dan dia beranggapan ada hal-hal tertentu yang dia nggak boleh menjawab. Apakah memang seperti itu ya Pak Pendi ya? Dia bisa Ya. mencerna komunikasi saya ke orang lain gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk menguji ini ya Pak, saya sarankan Bapak coba melakukan eksperimentasi Pak. Jadi Bapak misalkan menggunakan WA dari temannya atau mungkin dari keluarganya, Bapak bisa coba lagi melakukan pancing. Bapak coba pancing lagi AI-nya, apakah dia akan melakukan hal yang sama Pak. Seperti itu. Itu yang saya bisa sarankan ya Pak, karena jujur hasil dari AI itu bervariatif dan itu semuanya itu berbasis kepada eksperimentasi Pak, seperti itu. Iya, iya. Iya, itu saya baru kepikiran, Pak. Jadi harus eksperimen dengan nomor lain gitu ya. Betul Pak. Nah, Nah, ini nanti satu Bapak hal bisa lagi nih. ya. Satu lagi nih Pak Pendi, dari kasus saya ini, saya jadi akhirnya berpikir lebih jauhnya gini Pak. Di Hmm, handphone saya ini kan ada m-banking gitu ya. betul. Jangan-jangan dia bisa tanda kutip nih meretas data-data m-banking saya. Mungkin nggak seperti itu Pak Pendi? Kalau terkait dengan data privasi Pak, itu saya tidak bisa menjawab lebih jauh ya, karena itu kembali lagi bagaimana polisinya WhatsApp dengan Meta itu Pak, karena terkait dengan data ini ya, data dengan AI ini kan berhubungan erat ya Pak ya, di mana data yang diproduksi itu akan dikonsum sama AI. Tapi kita tidak tahu Pak, bagaimana AI-nya si WA ini sejauh mana dia akan mengkonsumsi datanya. Apakah dari percakapan usaha Bapak dengan calon customer saja, atau misalkan di luar itu. Tapi kalau misalkan yang saya bisa lihat, seharusnya dia cuma di lini WA-nya aja Pak. Dia nggak bisa keluar dari platform WA tersebut. Gitu Pak.
Iya, iya. Baik, Pak Fendi. Terima kasih, Bapak. Selamat malam, Pak. Malam. Terima kasih, Kak Zahra. Baik, terima kasih banyak Pak Arul dan Mas Wendy yang sudah menjawab pertanyaannya. Oke, di sini sudah ada yang raise hand lagi. Ada Teora, Tehiora kah ini? Boleh silakan untuk on mic-nya bisa. Ya, malam Pak Fendi, saya dari Tiora Osop. Malam. Maaf, mau tanya, saya sebenarnya pengen gitu ya ke seperti Pak Fendi dan yang Bapak yang sebelumnya, pengen punya apa asisten buat menjawab pertanyaan. Ya jujur saya sih kewalahan ya Pak ya kalau dari sebab dari tahun-tahun yang lalu karena memang saya masih manual. Nah, itu saya mau bertanya caranya gimana? Apa harus download aplikasi tersendiri apa gimana, Pak? Itu Ya, demikian pencerahannya, baik. terima kasih. Baik, jadi untuk saat ini ada banyak platform ya Bu ya yang bisa kita implementasikan. Salah satunya itu adalah WA Bisnis ya, yang seperti disampaikan oleh Bapak sebelumnya. Nah, kemudian ada juga beberapa platform yang sudah tersedia Bu, terutama untuk bahasa Indonesia ya. Nah, ini sudah ada beberapa platform yang tersedia. Nah, untuk eh, penggunaannya itu biasanya itu kita berlangganan. Jadi biasanya platform-platform tersebut mengharuskan kita untuk membayar iurannya tiap bulan, Bu. Nah, itu tergantung dengan kebutuhan Ibu ya, seberapa intens Ibu membutuhkan AI tersebut untuk bisa membalas. Seperti itu sih, Bu. Tapi untuk beberapa platform tersebut sekarang udah banyak ya. Mungkin Ibu bisa eh, lakukan riset ya, riset kemudian sesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya Ibu. Seperti itu, Bu. Kalau misalkan di tahap awal sekiranya Ibu merasa bisa digantikan dengan AI di WhatsApp bisnis, maka itu bisa menjadi eh, pemulaan yang baik ya. Kalau misalkan Ibu mau mencoba. Tapi kalau saya bisa menyarankan di tahap awal kita bisa memulai dari WA bisnis karena saya yakin ya pasti teman-teman di sini semuanya menggunakan WA bisnis ya karena itu memang sangat apa ya sangat berpengaruh sih kepada operasionalnya dibandingkan menggunakan WA yang biasa. Oh, jadi apa Kak, maksudnya dengan WA bisnis itu mau tanya, Pak, udah ada asisten AI-nya itu untuk menjawab produk kita gitu? Ya betul Bu. Jadi kalau Mana? misalkan ketika Ibu mendaftar di WA bisnis kan Ibu pasti akan menaruh produknya kan Bu di WA-nya ya. Nah nanti Iya. itu kita bisa menjadi data untuk AI-nya memahami Bu. Oh ternyata Ibu menjual misalkan bunga, misalkan ada bunga mawar, bunga melati, misalkan dengan spesifikasi sekian. Nah, nanti ketika AI ini sudah paham, AI ini bisa merekomendasikan kepada calon pelanggan. Jadi misalkan ada pelanggan namanya Sabrina, misalkan. Nah, Sabrina ini misalkan sedang mencari bunga untuk kado wisuda temannya. Nah, nanti AI ini bisa merekomendasikan. Nah, kalau misalkan untuk kado wisuda, kita biasanya menggunakan bunga mawar dengan jumlah misalkan 20 tangkai misalkan. Contohnya seperti itu, Bu. Jadi AI itu mempelajari produk yang dimiliki, kemudian dia bisa merekomendasikan kepada calon customer. Seperti itu. Oh gitu, karena selama ini saya ini manual ya, nggak belum dibantu sama AI gitu. Ya, Bu. Atau mungkin ada platform lain yang bisa direkomendasikan Pak untuk jadi asisten? Ya, mungkin nanti saya coba carikan dulu, Bu ya. Kebetulan platformnya itu ada, cuman saya lupa. Mungkin nanti Saya ingin eh, bertanya. ya, nanti saya akan ini ya, Bu. Saya lakukan riset dulu ya. Saya kembalikan ke Ibu ya, yang platformnya. Boleh ya Pak. Boleh. Boleh Pak, Nanti terima kasih ya. Penny Ya, ya. mau ya. bertanya, boleh? Oh iya, silakan. Saya Penny ya, Pak. Ya, Malam, Pak Fendi. ya malam.
Iya, saya ingin menanyakan Pak, jika tadi dari Ibu dan Bapak yang sebelumnya ini kan mempertanyakan mengenai penggunaan AI di WhatsApp bisnis ya. Yang ingin saya tanyakan adalah nomor WhatsApp bisnis itu kalau kita memiliki misalkan 3 usaha atau 4 usaha gitu, apakah satu akun, satu number WhatsApp itu bisa digunakan untuk 4 bisnis ini? Atau saran Bapak harus kita punya 4? Berarti kan 4 HP atau pokoknya 4 nomor begitu. Yang pertama itu dulu ya Pak ya, silakan dijawab dulu ya. Ya, kalau misalkan saya bisa menyarankan, sebaiknya untuk satu usaha itu satu nomor ya Bu. Jadi biar AI-nya itu bisa lebih terarah. Kalau misalkan, oh nomor ini untuk usaha di gamis misalkan, terus nomor satunya lagi itu untuk usaha misalkan bakery. Nah, itu akan lebih baik Bu dibandingkan dengan kita langsung satu nomor untuk berbagai usaha ya Bu, kalau bisa saya sarankan gitu. Oh baik Pak, oke. Yang kedua Ya. Pak, saya paham. Terima kasih. Yang kedua, Mm-mm. untuk saya kan memang belum mencoba untuk AI yang di WhatsApp bisnis ya. Nah, di dalam Ya. WhatsApp bisnis itu apakah kita harus menginput dulu semacam misalkan kita masuk ke aplikasinya melalui laptop dulu gitu misalkan ya. Diisi dulu lengkap supaya dia menyimpan data memori. Lalu pada saat ada yang bertanya itu otomatis akan keluar atau bagaimana ya Pak ya? Kalau untuk WA bisnis itu Bu, setahu saya itu udah sangat interaktif Bu ya kalau di HP ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan media laptop untuk melakukan penginputan data. Cukup dengan menggunakan handphone itu sudah cukup untuk settingannya. Oh baik. Eh, Satu lagi ya Pak ya, apakah di media WhatsApp bisnis ini yang dianjurkan oleh Bapak ya, selain banyak platform, apakah itu ada maksudnya WA yang berbayar? Contoh nih kalau platform kita misalkan mau menggunakan Canva Hmm. begitu ya Pak ya untuk promosi banner kita ataupun promosi-promosi, kita memilih Canva yang gratis dengan Canva yang berbayar itu kan jelas ada perbedaan. Nah, apakah di WhatsApp bisnis juga ada seperti itu? Sarannya bagaimana? Nah, ini kembali lagi dengan kebutuhannya Ibu ya. Nah, kalau misalkan untuk limitasi antara WA bisnis yang gratis dengan yang berbayar, mungkin Ibu bisa lihat ya nanti di bagian websitenya apa saja perbedaannya. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhannya Ibu. Tapi kalau misalkan saya bisa menyarankan, kalau bisa ambil yang berbayar. Kenapa? Karena banyak fasilitas-fasilitas yang di berbayar itu bisa membantu di usahanya Ibu dibandingkan menggunakan yang gratis. Dan contohnya misalkan Canva ya Bu ya, ada Canva yang gratis sama Canva yang Pro. Kalau misalkan kita menggunakan Canva yang Pro, ada banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Nah, fasilitas yang kita gunakan ini biasanya kan kalau kita pakai yang gratis itu banyak limitasi ya, yang dimana kita harus lakukan secara manual lagi. Nah, dengan menggunakan yang berbayar, itu semuanya udah lebih praktis. Jadi kalau misalkan eh, kita ada anggaran untuk di bagian itu, saya sangat merekomendasi sih Bu, karena itu jatuhnya apa ya, eh, mempersingkat pekerjaan yang sifatnya itu eh, Mungkin pilihannya berulang. lebih banyak, jadi lebih banyak yang premium gitu ya maksudnya Pak ya. Betul. Jadi kembali lagi kepada ibunya, apakah ibu merasa dengan anggaran tersebut itu mendukung atau misalkan belum waktunya gitu Bu. Contohnya itu kembali lagi sih ke kebutuhannya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Satu lagi yang terakhir Pak, Ya. dari webinar ataupun Zoom meeting malam ini, apakah ada rencana workshop ke depan untuk, maksudnya kita di ini kan ada beberapa nih yang mungkin belum pernah nih ya Pak ya, maksudnya melakukan secara marketing digital marketing begitu ya. Mungkin workshopnya ada langkah-langkah yang harus dijalankan dari awal sampai akhir. Apakah ada seperti itu Pak? Boleh minta infonya? Ya, kalau misalkan ini tentu kita akan mengadakan apabila ada kebutuhannya ya. Ya, karena memang AI Connect ini juga mendukung UMKM untuk naik kelas, terutama apabila berkaitan dengan AI. Karena memang
kita itu bergeraknya di bagian AI ya Bu. Jadi silakan bisa meminta langsung ya kepada OKLT untuk mengadakan webinar lanjutan. Kita sangat siap membantu ya. Kalau misalkan ada bagian-bagian yang bisa kita dukung gitu Bu. Seperti itu Bu. Baik Pak, kami tunggu informasinya. Yang terakhir nih Pak, apakah di grup ini ada satu komunitas khusus yang untuk yang tadi katanya UMKM kan naik kelas nih, berarti arti kata kita bisa mempromosikan produk-produk kita atau bisnis kita itu untuk dijual di luar atau secara ekspor. Apakah ada kelas khusus ataupun ada member secara khusus atau bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau misalkan Ibu ingin apa ya istilah kata itu memperluas jangkauan, itu memang ada beberapa opsi Bu. Tapi kalau misalkan untuk kelas khusus ya, kita paling lebih ke ini sih Bu, bagaimana kita melakukan riset agar kita bisa memahami kebutuhan pasar sama jangkauannya gitu Bu. Jadi misalkan Ibu misalkan jual produk A misalkan ya. Ibu mau tahu apakah produk A ini bisa masuk ke segmen pasar A misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita mau masuk ke segmen pasar A, apa saja sih yang menjadi pertimbangan pembeli? Apakah dari sisi harga, dari sisi kualitas ataupun apapun ya opsinya gitu. Itu Bu, itu yang bisa kita lakukan menggunakan AI karena ya seperti yang tadi saya ungkapkan ya. Kalau misalkan kita masih menggunakan ChatGPT atau Gemini saja untuk semua jenis AI, itu sama aja kita itu menggunakan palu untuk semua alat. Ya, sedangkan alat-alat itu banyak ya, ada obeng, ada lain sebagainya, ada linggis dan lain sebagainya. Itu sangat disayangkan kalau misalkan kita cuma menggunakan ChatGPT atau Gemini. Seperti itu, Bu. Iya Pak, jadi kalau di pola pikir saya nih Pak ya, karena kan saya orang awam ya, saya Ya, berpikir bahwa produk itu misalkan ada, otomatis kan kita mencari pangsa pasar atau pembeli. Nah, betul. untuk mencari pembeli ini kalau zaman dulu kita buka toko, nah kalau sekarang kan sudah mulai marketing, digital marketing ya. Nah, yang saya pikirkan di sini adalah dengan komunitas ini tadinya saya berpikir kita dilatih secara AI-nya, lalu kita mulai langsung memasak. Kalau tadi kan Bapak berangkatnya dari riset ya Pak ya, riset pasar ya. Nah kalau saya tadi berpikir dengan AI ini kita diajarkan untuk langsung membuka pemasarannya. Produk-produk ini memang disiapkan, nanti mungkin diinformasikan disiapkan secara apa namanya kualitas dan kemampuan produksi dan sebagainya gitu ya. Nah saya berpikir ini adalah wadah untuk membuat AI pemasaran digitalnya untuk ekspor. Mohon sarannya Pak, apakah seperti itu gitu? Nah, kalau sebenarnya kan implementasi AI itu kan sangat luas, Bu ya. Tergantung bagaimana kita itu men-set goal-nya. Apakah AI ini yang kita gunakan untuk melakukan riset produk sama riset pasar, eh, atau misalkan cuma kita minta untuk membuat konten apabila kita sudah menemukan produk winningnya gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan Ibu mau sampai ke ekspor, itu juga bisa Bu. Meskipun itu pasti akan berjenjang ya, dari tahap Ibu mencari barang produk winning, sampai Ibu bisa melakukan ekspornya, menemukan leads-nya ya, leads generation dengan mencari buyer-buyer di luar gitu Bu. Nah, karena kebetulan saya juga mengikuti beberapa komunitas ekspor juga. Jadi ya nanti kita bisa sharing lah di belakang kalau misalkan eh ada waktu lagi Bu untuk ininya karena ini agak panjang soalnya nih dari menemukan produk winning sampai ekspor gitu Bu. Oke Pak, terima kasih. Semoga Ya, rekan-rekan di sini bisa kolaborasi juga, saling kolaborasi, saling kerjasama. Terima kasih Pak untuk infonya. siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Pen. Luar biasa banget semangatnya dalam bertanya. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Boleh raise hand atau ketik di kolom chat mungkin. Ada lagi?
Ini ada yang masuk di chat private saya. Izin dibacakan ya Mas Fendi, jujur saya ini agak gaptek kalau masalah aplikasi yang ribet. Nah, untuk sistem AI dari AI Connect ini bagaimana? Apakah bisa dijelaskan? Apakah AI Connect ini mudah digunakan untuk pemula atau UMKM yang usianya sudah nggak muda lagi? Apakah ada panduannya, Mas? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, AI Connect ini adalah salah satu media ya untuk kita memberikan solusi AI bagi pelaku bisnis. Nah, jadi maksudnya sistem yang kita berikan itu variatif ya Bapak Ibu ya. Jadi, misalkan kita mendapatkan klien untuk rumah sakit misalkan. Nah, kita itu akan memfokuskan kepada pain point-nya usaha tersebut. Di mana sih pain point-nya mereka untuk bisa naik kelas misalkan. Nah, berbeda halnya dengan kita bertemu dengan klien dari agensi misalkan. Nah, jadi AI Connect ini adalah sebuah wadah ya untuk kita itu memberikan solusi AI kepada usaha-usaha. Nah, yang kita start dari sekarang ini itu lebih ke fabrikasi dan rumah sakit. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk kolaborasi di industri-industri lainnya gitu. Jadi memang kalau misalkan Bapak Ibu bertanya, sebenarnya apa sih sistemnya AI Connect ini? Nah, AI Connect ini kalau ditanya apakah ada sistem dasarnya, jawabannya itu tidak. Karena kita itu menjawab permasalahan dari setiap usaha. Jadi semuanya itu customize ya, tidak ada yang sama gitu di semua usaha. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Oke, sudah jelas. Terima kasih banyak, Mas Fendi. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu, untuk pertanyaannya. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya, mungkin mumpung masih ada waktu. Boleh di raise hand atau diketik kolom chat. Kalau malu-malu juga boleh di private message ke saya juga boleh. Ada lagi yang mau berdiskusi mungkin teman-teman? Sudah cukup? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Fendi atas materinya hari ini. Oh, oke, ada lagi. Kita buka satu lagi ya, Mas. Dari Elmen. Saya Satu lagi pelaku. saya tanya boleh? Ibu, saya bacakan dulu yang di chat ya, Ibu. Izin. Boleh, Ibu? Ya, tadi saya lupa tanya, itu kan yang dibahas tentang AI untuk WhatsApp bisnis ya. Nah, selama ini saya menggunakan WhatsApp, nomor WhatsApp itu adalah nomor WhatsApp yang biasa. Nah, kalau untuk misalkan nomor itu saya tetap gunakan untuk bisnis, apakah saya harus mengganti atau gimana ya sarannya? Makasih. Ya, jadi kalau misalkan yang tadi saya sarankan Bu ya, yang saya bisa sarankan itu lebih baik nomornya itu dedicated Bu. Jadi dedicated buat salah satu usaha dan ada juga WhatsApp yang Ibu gunakan untuk sehari-hari. Jadi biar datanya itu istilah kata itu tidak ada apa ya, tidak kecampur gitu Bu. Seperti itu tujuannya. Nah, ini juga secara apa ya Bu? Kalau misalkan kita misalkan kita kesampingkan deh tentang AI-nya, kita lebih melihat soal digitalnya. Nah, Ibu bayangkan ketika saya sebagai customer ingin membeli barang dari salah satu bisnis Ibu misalkan. Tetapi ketika saya masuk, saya melihat ada banyak produk nih. Misalkan ada produk gamis, ada produk bakery, ada produk eh, catering dan lain sebagainya gitu. Nah, maka customer itu akan bingung Bu, bahkan akan merasa apa ya istilah katanya itu bertanya-tanya ini sebenarnya usahanya ini bergerak di bidang apa ya misalkan ya gitu ya. Nah, beda halnya ketika Ibu eh, punya satu WA bisnis yang tertarget ya. Targetnya itu misalkan di satu lini bisnis ya misalkan di
eh, bakery misalkan. Jadi ketika pelanggan masuk, yang dia lihat produknya itu adalah bakery, kue-kue segalanya, nah itu akan menjadi daya tarik sendiri Bu, dibandingkan dengan Ibu langsung menggabungkan semuanya. Nah itu yang paling mendasar ya. Nah barulah kalau dari sisi AI itu akan lebih mempermudah AI-nya untuk memahami produk, data-data percakapan antar customer dan lain sebagainya. Karena saya yakin semua lini bisnisnya Ibu pasti berbeda ya dari setiap segmennya itu ya. Jadi pasti ada perbedaannya. Dan itu bisa mempengaruhi bagaimana AI itu belajar dan memberikan balasan kepada customer. Seperti itu, Bu. Oke Pak, terima kasih. Ya, Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Mas. Tadi dari Elmen di kolom chat. Saya pelaku UMKM, pemula memang sehari-hari saya menggunakan AI, GPT, Gemini, Cloud, memang mempermudah dengan prabayar. Saya coba semua platform AI, setiap platform beda jawabannya, bahkan dia mendukung apapun keputusan kita. Pertanyaan saya, Mas Fendi, apakah AI tidak bisa memberikan pertimbangan terbaik? Semua jawaban AI itu copy-paste dari data kita sendiri. ya. Jadi kembali lagi ya. Ya seperti saya ungkapkan tadi ya sebelumnya bahwa sebenarnya setiap AI itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kenapa saya tekankan bahwa kita jangan cuma menggunakan ChatGPT, Gemini, bahkan Claude ya untuk tas-tas kita. Karena ya itu kita tidak bisa menggunakan satu alat untuk semua kebutuhan kita gitu ya. Setiap alat itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, itulah kenapa kita itu harus bisa ini ya membedakan ya kayak kasus ini kita menggunakan AI ini. Nah, nanti di lain kasusnya ini kita menggunakan AI yang lain misalkan gitu ya. Nah, itu harus kita pahami benar-benar. Jadi agar output yang kita dapatkan, hasil yang kita dapatkan itu akan lebih maksimal ketimbang kita hanya menggunakan satu dua AI ya untuk semua task gitu. Seperti itu sih Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah jelas, Bapak sudah terjawab pertanyaannya. Boleh dijawab lagi di kolom. Nah, tapi kalau misalkan apakah semua jawaban AI itu copy paste dari data kita sendiri, jadi sebenarnya semua AI LLM ya, ChatGPT, Gemini, itu semuanya belajar dari percakapan kita sebelumnya. Jadi makanya kalau kita mau ngetes dan ngeprompt, kita bisa ngetesnya dengan begini. Saya ingin Anda jelaskan terkait saya pribadi secara personal tentang apa yang Anda ketahui dari percakapan kita sebelumnya. Nah itu dia bisa memberikan gambaran tuh apakah kita itu misalkan, kalau misalkan Mas Fendi ini praktisi AI misalkan lebih condong membahas tentang bagaimana membangun AI yang baik dan praktis misalkan gitu. Nah itu dia bisa bisa memberikan kita jawaban. Bisa dicoba ya Bapak Ibu ya di AI-nya masing-masing ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Fendi. Ya. Karena tadi pertanyaan terakhir ya, Pak Arum, mohon maaf banget, Bapak. Nanti kita bisa lanjut diskusinya di WA. Atau nanti mungkin bisa menghubungi tim AI Connect lewat apa, Mas Fendi? Mungkin bisa diinfokan dulu. Untuk ininya mungkin bentar, saya mau konfirmasi dulu dengan salah satu rekan saya, Mas Valen apa di sini ya Mas Valen ya. Mas Valen bisa infokan mungkin Mas yang akan kita gunakan ya untuk interaksi dengan member-member OKOC. Baik Bapak Ibu, jadi untuk selanjutnya kan sudah dibuat grup ya, grup Sandi Connect. Nah, nanti kita akan lanjut discuss di situ. Dan untuk yang tadi Bapak Ibu telah ajukan, misalkan kita mau buat kelas bareng gitu ya, kelas AI atau pelatihan AI, nanti akan diinfokan dari grup itu. Baik, mungkin itu informasi dari saya. Balik ke Mbak Zara ya.
Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke, makasih sekali lagi buat Mas Fendi dan tim AI Connect untuk materi malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman peserta yang sudah antusias untuk tadi tanya jawab, diskusi juga. Nanti kita bisa lanjut diskusinya lagi lewat WhatsApp. Teman-teman, kalau misalnya belum bergabung di WhatsApp, bisa chat nomor adminnya OKOC Indonesia, nanti akan kita kirim link grupnya. Oke, teman-teman, sebelum menutup acara malam hari ini, boleh kita foto bersama sekali lagi, teman-teman. Boleh on cam terlebih dahulu. Izin Mas Fendi, boleh ditutup dulu layarnya, diturunin supaya Oke, baik. mukanya teman-teman kelihatan di sini. Ya. Oke, adakah lagi yang ingin on cam? Aku tunggu. Cukup. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Boleh oke oce, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dari AI Connect ada sign khusus mungkin Mas Valentino, Mas Fendi? Untuk saya ini belum, Mbak. Paling jempol aja. Jempol aja, boleh jempol aja. 1, Ya. 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Fendi untuk ilmunya malam hari ini. Teman-teman, buat yang mau ikut diskusi AI Connect nanti boleh gabung ke grupnya. Terus nanti yang mau ikut acara Sandi Connect selanjutnya juga boleh di-follow Instagramnya OKOC Indonesia, Instagramnya AI Connect juga boleh di-follow ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di kegiatan kita di malam hari lainnya nanti karena mengikuti jadwalnya Pak Sandi. Oke, aku izin tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Malam. Malam. Saudara. Terima kasih. Malam. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih.